Kalau kita sudah merasakan bahwa ini adalah yang sangat bagus buat tubuh kita, lemak tubuh kita berkurang, tubuh kita menjadi sehat. Kalau ini sudah jelas-jelas membuat kita lebih berkualitas dan lebih bagus, ya kenapa harus kembali lagi ke gaya yang sebelumnya gitu loh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar 1 juta subscriber. Ada komentar yang menarik ya. Nanti teman-teman bisa lihat di layar juga dari akun Erma Syafei ya. Bang Seha, terima kasih. Saya telah 15 tahun sakit diabetes. Jadi bayangin, sudah 15 tahun sakit diabetes. Setelah mengikuti YouTube-nya, saya langsung menjalankan KF. Saya sudah 4 bulan menjalankannya. Kemarin 13 Desember 2023, gula darah saya 100. Wow ya. Jadi sudah 100. Kalau yang saya baca-baca di Google, di internet, di literatur gitu ya, itu dikatakan bahwa kalau gula darah kita, gula darah puasa ya, itu udah lewat dari 125. Jadi kalau sudah 125 mg/dl maka itu sudah prediabetes namanya. Nah ini sudah di bawah itu, katanya setelah menjalankan ketofastosis gula darahnya sekarang di angka 100. Dulunya sebelum KF, sebelum ketofastosis ya, gula darahnya itu 200 terus gitu. Cuma saya agak stres Bang, sekarang teman-teman saya suka bilang saya jadi kurus dan kalau terus-terusan kurus bisa bahaya. Nah kemudian dia bilang sampai kapan berhentinya, berat badan turun terus soalnya kalau menjalankan KF. Baik, kita akan bahas ini ya. Yang pertama seperti video yang kemarin yang saya bilang bahwa kalau kita mau menjaga gula darah itu kan sebenarnya simpel aja ya. Kita harus paham bahwa gula darah berarti kan itu gula yang ada di dalam darah. Darah itu ada di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa naik gulanya, di darah itu bisa tinggi gulanya itu ya karena 2 hal saja. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dalam makanan dan minuman. Yang kedua adalah faktor internal. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau kita bisa menjaga keduanya maka sebetulnya kita nggak akan mengalami gula darah tinggi, itu tidak akan kita alami kalau bisa menjaga keduanya. 1, menjaga makanan dan minuman atau faktor eksternalnya kita jaga. Artinya kita memilih makanan-makanan yang memang tidak bikin gula darah kita naik. Contohnya adalah yang mengandung karbohidrat, gula, dan tepung. Ini udah berkali-kali saya bilang, simpel aja sebenarnya kalau gula darah mau turun, hindari saja karbohidrat, gula, dan tepung. Itu kalau yang sudah diabetes ya seperti itu. Kalau yang belum diabetes setidaknya ya jangan terlalu banyak makan karbo ya kan, gula dan tepung. Sebisa mungkin itu dilakukan dan barengi dengan intermittent fasting. Jadi kita nggak melulu setiap jam makan, setiap menit ngemil gitu, enggak gitu ya. Harus bisa kita jaga faktor eksternalnya. Yang berikutnya ya agar gula darah kita nggak naik yaitu tadi ya faktor dari dalam atau internal itu kita bisa jaga juga. Contohnya apa? Kita tidak terlalu stres ya kan. Artinya kalau sudah sampai rumah tinggalkan beban pekerjaan, bermainlah bersama anak ya kan, sering-sering memeluk istri, sering-sering ucapin sayang, cinta, rasa terima kasih dan sebagainya. Maka kemudian kalau ini bisa kita jaga ya kan, mengelola stres dan kemudian malamnya kita tidak begadang. Artinya kalau memang tidak ada kepentingan yang benar-benar urgent, maka kita tidurlah secepat mungkin. Karena dalam tidur malam itu terjadi perbaikan sel, recovery tubuh ya kan, dan sebagainya sehingga gula darah kita pun tidak akan naik. Nah kalau 2 ini dijaga maka insya Allah gula darah nggak akan naik. Sesimpel itu saja sebenarnya. Cuma kan selama ini orang-orang suka ribet gitu ya. Suka ribet. Ya sudah tahu bahwa 2 hal ini, faktor eksternal dan internal. Tapi kemudian kalau dibilang jangan makan nasi, nanti dibilangnya wah KF nih nggak normal, masa nggak makan nasi gitu ya. Wah masa nggak makan nasi nanti kita lemes dong gitu. Padahal sumber energi itu ya tidak hanya karbo. Di nutrisi itu ada namanya makronutrisi. Makronutrisi ada 3, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Artinya ya nggak hanya karbo loh. Ya, jadi energi kita itu dari makronutrisi itu bisa kita dapatkan dari lemak atau dari protein. Jadi tidak hanya karbo. Ya, cuma masalahnya memang kita dari kecil, dari bayi, dari masih ya sangat-sangat muda sekali memang kita makannya nasi. Sehingga ketika sudah tua ada ilmu yang mengajarkan bahwa hindari nasi ketika sudah diabetes, nggak percaya gitu loh.
Nah, makanya kemudian ini video-video ini semoga mengingatkan saya dan kita semua. Itu yang ingin saya pertama bilang, bahwa setelah menjalankan KF katanya bisa 100 gula darahnya ya tanpa obat, padahal sebelumnya 200. Kemudian dia bilang lagi katanya sekarang agak stres katanya karena teman-temannya bilang bahwa dia tambah kurus. Memang kalau di ketofastosis ya, tubuh kita itu kemudian akan sangat mudah mengenali lemak tubuh. Jadi selama ini kita jarang sekali atau susah sekali menurunkan berat badan karena tubuh kita ini tidak bisa mengenali lemak sehingga kita nggak turun-turun. Tapi ketika kita sekalinya menjalankan ketofastosis ya kan, menghindari gula, nasi dan tepung ya kan, karbo, gula dan tepung, maka tubuh kita akan menjadi sangat sensitif terhadap lemak. Sehingga lemak-lemak tubuh kita akan dibakar habis, diurai habis, dan kemudian lemak-lemak ini misalkan lemak yang di pipi, kemudian lemak yang di leher, lemak yang di perut buncit, itu kalau kita sudah menjalankan ketofastosis maka kemudian lemak itu akan dibakar habis dan tubuh kita akan terlihat lebih kurus daripada sebelumnya. Wajar dong, kan sebelumnya lemaknya banyak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ketika lemak tubuh kita sudah berkurang banyak maka memang kita akan terlihat lebih kurus. Yang berikutnya juga kita harus paham, semakin sedikit lemak tubuh ya kan, maka tubuh kita itu metabolismenya semakin bagus, lalu kemudian biasanya ya umumnya kalau lemak tubuh kita sudah tidak begitu banyak maka itu akan linear dengan kesehatan kita. Ya selama ini kan kita sering bilang bahwa oh dia kegendutan, lemaknya banyak ya kan, makanya kemudian ada penyakit jantung, ada penyakit stroke, pembuluh darah, asam urat dan sebagainya. Diteliti karena memang lemak tubuhnya banyak. Nah kalau sekarang lemak tubuh kita udah nggak ada, maka kemudian walaupun kita terlihat kurus, maka tubuh kita yang ada menjadi lebih sehat. Nah ini yang harus disyukuri. Memang terlihat kurus, tapi kita harus ada hal yang harus kita syukuri, tubuh kita menjadi lebih sehat. Metabolisme kita menjadi lebih bagus. Kita menjadi lebih bugar, lebih enteng dan sebagainya. Nah coba fokusnya dialihkan. Fokusnya dialihkan. Banyak orang bilang kita tambah kurus, ya sudah nggak apa-apa. Saya juga dibilang tambah kurus, saya dibilang katanya saya sakit, lu sakit ya kok sekarang kurus banget. Tapi saya pikir saya mengalihkan fokus saya untuk saya memang tambah kurus. Mungkin saya terlihat pucat, ya nggak masalah. Tapi yang saya rasakan saya lebih enteng, lebih enak, tidur lebih nyenyak dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan pertama, alihkan fokusnya kepada hal-hal yang kita syukuri. Yang kedua ya teman-teman, yang saya bilang adalah bagaimana agar tidak terlihat kurus atau krempeng. Kalau terlihat kurus itu biasa aja lah, tapi kalau terlihat krempeng itu yang luar biasa ya, cuma tulang terbungkus kulit. Nah itu kan yang jadi jelek banget gitu. Nah bagaimana agar tidak krempeng bahasanya, maka yang saya lakukan adalah saya olahraga fitness. Makanya teman-teman bisa lihat gitu ya, kayak lengan saya gede gitu kan. Lengan saya kan gede tuh, kalau misalkan teman-teman lihat tuh lengan saya gede gitu. Terus kalau teman-teman lihat di sini juga bagus. Terus kalau teman-teman lihat di sini, ini juga ada tricepsnya gitu ya. Nah yang saya lakukan adalah saya tahu suatu saat kalau saya jalanin ketofastosis terus-menerus maka lemak tubuh saya akan berkurang terus. Kalau otot saya tidak dibentuk maka nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tulang saya tinggal terbungkus sama kulit saja. Makanya saya kemudian berpikir, oke, kalau begitu ototnya yang saya bentuk. Nah, kemudian dengan seperti ini maka kemudian kita menjadi tidak kerempeng ya. Jadi kemudian itu yang harus dilakukan. Jadi kalau di ketofastosis makanya ada pilar moving atau pilar olahraga. Kenapa kita harus olahraga? Karena dengan menjalankan ketofastosis, lemak tubuh akan dihancurkan dan diubah menjadi energi. Nah, agar tidak kurus banget gitu ya kelihatannya, maka otot tubuh kita yang kita bentuk. Otot kita ini kan ada di seluruh badan ya kan. Ada otot di dada, di perut, di belakang, di pundak ya kan, di lengan, ada bisep, ada tricep ya kan, ada otot paha, otot betis, itu bisa kita bentuk ya. Kalau misalkan kita bisa membentuk itu maka tubuh kita jauh lebih terlihat bagus ya kan. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi gimana agar tidak terlihat kerempeng? Olahraga. Dan yang paling penting olahraganya kalau menurut saya angkat beban. Angkat beban itu ya membentuk otot gitu loh. Nah ini ya dua hal ini yang harus saya sampaikan di video ini. Dan yang terakhir katanya sampai kapan berhentinya? Lah kalau menurut saya nggak ada berhentinya. Kalau kita sudah merasakan bahwa ini adalah yang sangat bagus buat tubuh kita. Lemak tubuh kita berkurang, tubuh kita menjadi sehat. Kalau ini sudah jelas-jelas membuat kita lebih berkualitas dan lebih bagus, ya kenapa harus
kembali lagi ke gaya yang sebelumnya gitu loh. Jadi tidak ada berhentinya. Itu kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi pilihan hidup itu Anda yang menjalankan, kita masing-masing. Yang saya sampaikan ini adalah menurut saya pribadi, kalau Anda sanggup menjalankan silakan dijalankan. Kalau Anda tidak sanggup ya silakan. Kehidupan adalah kehidupan kita, kebebasan kita punya hak untuk melakukan ini dan itu. Yang penting kita tahu konsekuensinya apa. Ya, ini menjadi inspirasi buat saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.